Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas video dengan judul pengenalan blockchain teknologi di balik cryptocurrency. Saya yakin bahwa hampir semua teman-teman di sini, saya bilang mungkin 95% itu not in it for the tech. Artinya apa? Artinya teman-teman di sini hanya ingin memperoleh keuntungan. Hanya ke sini karena potensi cuan. Saya yakin teman-teman itu tidak memahami atau belum memahami mengenai teknologi blockchain itu sendiri. Padahal teknologi blockchain memang sangat luar biasa, sangat revolusioner. Itulah mengapa kita juga harus mengetahui originnya teknologi blockchain. Supaya kita bisa memperoleh keuntungan ketika kita sudah memiliki pengetahuan dan timbul keyakinan atas apa yang kita investasikan. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu teknologi blockchain. Blockchain sendiri merupakan suatu sistem database yang bersifat terdistribusi dan terdesentralisasi. Apa maksud dari terdesentralisasi di sini? Jadi maksudnya ini berlawanan dengan sentralisasi. Sentral itu pusat. Satu, yang mana kalau data ini tersentralisasi itu artinya data ini hanya disimpan di dalam satu sumber penyimpanan saja. Dan bedanya dengan jaringan blockchain yang bersifat terdesentral, ini data itu didistribusikan ke dalam komputer-komputer yang berbeda. Meskipun berbeda, komputer-komputer ini saling terkoneksi. Itulah kenapa disebut interkoneksi. Itulah mengapa dari segi keamanan yang terdesentralisasi ini jauh lebih baik daripada yang tersentralisasi. Mengapa? Karena kalau terdesentralisasi, ini komputernya ada banyak dan komputer yang memvalidasi setiap transaksinya ini ada di berbagai wilayah yang berbeda di dunia. Jadi bedanya nih ya, kalau yang tersentral ini sekali diserang ini pasti langsung kena datanya. Tapi kalau yang terdesentral ini banyak sekali yang mengamankan, yang memvalidasi transaksi. Jadi komputernya ini ada banyak. Jadi lebih sulit untuk diserang daripada ini hanya satu. Nah, setiap transaksi tersebut disimpan dalam masing-masing blok. Itulah mengapa disebut juga dengan blockchain. Karena ini adalah rantai yang menghubungkan setiap blok yang mana transaksi-transaksi tersebut diamankan, divalidasi di masing-masing blok tersebut. Nah, teman-teman udah memahami ya gimana konsep dari blockchain itu sendiri. Nah, ini ada pertanyaan. Kira-kira gimana sistem blockchain ini bekerja? Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai verifikasi dan juga validasi. Jadi, setiap kali terjadi suatu transaksi baru, komputer-komputer yang bersifat memiliki izin ya untuk memvalidasi atau disebut juga dengan validator, ini mengecek setiap transaksi-transaksi yang ada. Kemudian transaksi tersebut ditambahkan ke dalam blok baru. Itulah mengapa data yang dimasukkan di dalam blok baru, di dalam rantai blok atau blockchain itu tidak bisa dirusak atau dimodifikasi. Karena apa? Karena kalau mau merubah sesuatu di dalam rantai blok itu kita harus merubah atau merusak keseluruhan rantainya. Itulah mengapa informasi di sini itu sama sekali tidak bisa dirubah atau unchangeable. Itulah mengapa banyak yang sebenarnya cukup was-was dengan teknologi blockchain ini karena ini merupakan teknologi yang dibilang ya sangat revolusioner, tapi juga pihak-pihak tertentu yang merasa bahwa teknologi ini terlalu visioner untuk kehidupan umat manusia sekarang. Ini dianggap ahead of its time sehingga adopsi cryptocurrency sampai sekarang kita mengetahui masih banyak pro dan kontra di setiap negara yang ada. Tapi kalau kita ngomongin masalah keamanan, ini jauh lebih baik. Dan kalau kita mau membangun society yang baik, kita juga harus berpikir ya, gimana kita membuat dan melakukan transaksi keuangan yang tidak hanya cepat, namun juga kita berharap sangat aman. Karena memang cyber security threat ini menjadi topik yang sangat hangat di dunia modern sekarang. Bayangkan ya kalau kita bertransaksi apapun, tapi tidak aman, ya, privasinya tidak terjaga, dan bahkan ada kemungkinan bahwa dana yang kita miliki ini diambil dari hacker ya, atau pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Untuk memastikan jaringan tersebut bisa berjalan dengan lancar, pasti ada suatu yang namanya mekanisme. Jadi mekanisme ini merupakan kesepakatan dalam jaringan yang disepakati oleh
para stakeholder di dalam jaringan ini untuk tetap menjaga sistem jaringan ini bisa beroperasi. Jadi suatu kesepakatan bersama yang disepakati oleh para stakeholder di dalam jaringan blockchain ini disebut juga dengan konsensus. Dan di dunia cryptocurrency sendiri ada beberapa konsensus yang harus kita pelajari dan juga kita ketahui. Konsensus ini merupakan inti dari blockchain karena tanpa adanya kesepakatan bersama ya blockchain ini tidak bisa bekerja dan juga berjalan. Di sini dua konsensus yang paling umum untuk diterima dan diketahui itu adalah POW dan POS. POW itu adalah Proof of Work, sementara POS itu adalah Proof of Stake. Proof of Work atau POW merupakan konsensus yang menggunakan pemecahan matematika yang sangat kompleks di dalam sistemnya, yang membutuhkan banyak sekali computing power atau computing power untuk run konsensus POW ini sangat tinggi. Namun tingginya computing power tersebut membuat konsensus ini yang paling aman. Sementara kebalikannya Proof of Stake atau POS ini yang jauh lebih ringan karena para validator ini hanya butuh ya untuk stake koin mereka sehingga mereka bisa melakukan delegasi atas tugas yang mereka miliki. Konsep delegasi ini akhirnya memungkinkan untuk didelegasikan ya tugas untuk memvalidasi ini ke orang lain. Jadi POW ini sistem yang sangat aman tapi butuh tenaga yang tinggi atau computing power yang tinggi untuk di-run. Sementara POS ini yang jauh lebih ringan dan juga bisa didelegasikan. Meskipun blockchain ini merupakan teknologi masa depan yang membuat segala transaksi ini menjadi minim manipulasi dan jauh lebih transparan, namun kita menghadapi masalah utama dalam pengembangan teknologi blockchain ini, yaitu adalah masalah skalabilitas. Berbagai jaringan besar seperti Bitcoin dan juga Ethereum saat ini hanya mampu memproses beberapa transaksi per detik saja. Itulah mengapa pengembangan blockchain ini membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, bukan hanya pihak internal dari para pengembang, namun juga dari eksternal, yaitu para regulator. Karena ketika teknologi blockchain ini bisa berkembang dengan cepat dan akan terus berkembang, melahirkan inovasi baru, tanpa adanya regulasi yang memadahi, yang bisa mengayomi teknologi terbarukan ini, maka kita tidak akan bisa melihat industri ini jalan lebih jauh lagi. Itulah mengapa dibutuhkan sinergi antara pihak internal dan juga eksternal untuk memastikan teknologi blockchain ini bisa berhasil sampai masa yang akan datang. Jadi kita nggak hanya lihat dari perspektif untung rugi, ya cuan atau enggak. Karena kalau teknologi ini dipakai oleh semua orang, pengembangannya menjadi masif, ya pasti kita akan melihat harga pasar yang juga ikut naik. Cukup sekian video mengenai pengenalan blockchain. Saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.